واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم بارك وبارك عليه اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وزد عظيم وانعم وتفضل وبارك بجلالك وجمالك على زين عبادك واصحاب عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرام وترجمان بلسان الكتاب ومنبع العلم والهلم والحكمة والحكام عبد القاسم اللهم صل وسلم وبارك عليه سيدنا وحبيبنا وسمعنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وسلم جدو سربا يا رب جدو سربا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفحل عليه والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله وعن عنهم الحسن والحسين وعن بقية صحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى أرض النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين. بسم الله أرواح والدينا وأمهاتنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا الأرواح المرحوم الشافعي محمد الشافعي هذا محمد رشيد أبي الشيخ والإسلام أبي زكريا الأنصاري الحبيب عبد الله بن علاء بن محمد الحداد، وإلى أرض النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقال المصنف رحمه الله أدام النفع به وبكم في الدارين آمين. قال: اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك، وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك، وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين.
Para jamaah, kita masih mengkaji masalah sunnah-sunnah haji. Sekarang bacaan kita, wa ayyuhalliqar rajulu wa yuqassira ghairuhu min imra'atin wa khudza. Jadi yuhallik artinya mencukur. Ya kalau mencukur berarti ya itu habis tuh rambut. Kalau yuqassir yaitu menggunting. Menggunting cukup berarti ujung rambut ya minimal 3 lembar, 3 helai. Itu mencukur atau menggunting rambut hukumnya adalah rukun. Yang dikatakan tahallul, rukun dia. Kenapa di sini dimasukkan ke dalam sunnah? Nah, yang dikatakan sunnah bukan mencukurnya atau mengguntingnya, bukan. Karena mencukur dan menggunting rambut itu rukun. Ini yang dimaksudkan adalah perbuatan-perbuatan yang sunnah yang dilakukan pada tanggal 10 bulan Zulhijjah, yang disunatkan untuk melakukannya secara urut, yaitu melontar jamratul aqobah. Tanggal 10 dia, kita bicara tanggal 10. Melontar jamratul aqobah, menyembelih hewan kalau memang kita menyembelih sendiri. Tapi kalau jamaah haji biasanya itu sudah kita serahkan kepada petugas. Jadi yaitu melontar jamratul aqobah, kemudian menyembelih hewan, cukur atau gunting, dan tawaf. Itu tanggal 10. Itu disunatkan dikerjakan secara berurut tanggal 10 tuh. Ya kalau seandainya kita tidak lakukan nggak jadi masalah. Jadi tanggal 10 hanya dia melontar aja. Dia lontar aja jamratul aqobah 7 kali lontaran. Habis itu udah, konsekuensinya kalau begitu, selama dia belum cukur, dia wajib pakai kain ihram terus. Pakai kain ihram terus. Nah makanya disunatkan tadi berurutan tuh. Melontar jamratul aqobah, menyembelih hewan, cukur atau gunting, kemudian tawaf ifadah. Nah, supaya kita terbebas dari pakaian ihram, minimal kita tanggal 10 ya, tanggal 10 bulan haji, kita lontar jamratul aqobah 7 kali lontaran, cukur, maka berarti kita sudah tahallul awal. Tahallul awal. Maka boleh kita buka pakaian ihram kita, boleh kita lakukan larangan-larangan ihram, tetapi ada beberapa yang belum boleh dilakukan, yaitu hubungan suami istri, nikah atau menikahkan. Kenapa? Karena masih banyak perbuatan yang belum dilakukan. Atau ya, habis dia melontar jamratul aqobah, dia tawaf. Itu juga sudah termasuk dia sudah tahallul awal. Nah, ini perbuatan semacam ini sunat hukumnya dikerjakan secara berurutan pada tanggal 10. Maka di sini katakan, dan cukur bagi laki-laki dan gunting selain laki-laki seperti perempuan dan banci. Wa dzikru hukmihi min ziyadati. Penyebutan hukumnya itu tambahan dari aku. Ya, tambahan dari aku, kata pengarang kitab kita ini, ya, Tuhfatul Tullab, yaitu Syekh Abi Zakaria Al-Ansari. Fal halqu lirrajuli afdalu minat taqsiri. Mencukur rambut bagi seorang laki-laki lebih utama daripada dia gunting. Jadi artinya kalau dia gunting aja sudah sah hukumnya. Tapi kalau dia cukur lebih afdol, lebih utama. Tapi yang saya lihat kebanyakan cukur. Ya, kebanyakan cukur. Kebanyakan gunting. Kebanyakan gunting. Kalau cukur ya memang ya ada tukang cukur. Ya, ada tukang cukur di mana, di sekitar itu, di bawah biasanya. Kebanyakan gunting.
Jadi kalau dia cukur lebih afdal. Li khabari sahihaini berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Apa kata Rasulullah? Allahumma arhamil muhalliqina. Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang cukur. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah wal muqassirina. Kata sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kalau orang-orang yang cukur? Diberikan rahmat enggak? Qala fis salisati wal muqassirina. Jadi berarti Rasulullah berdoa, Allahumma arhamil muhalliqin 2 kali. Allahumma arhamil muhalliqin. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau orang yang cukur? Kalau orang yang gunting. Kalau yang kau doakan adalah orang yang cukur. Kalau orang yang gunting gimana? Akhirnya Rasulullah mengatakan wal muqassirin. Jadi artinya Allahumma arhamil muhalliqina wal muqassirin. Qala fis salisati, beliau mengatakan wal muqassirin pada ucapan atau pada doa yang ketiga. Jadi Allahumma arhamil muhalliqin, Allahumma arhamil muhalliqin, baru Allahumma arhamil muhalliqina wal muqassirina. Ya, wal muqassirin yang ketiga. Nah, itu ya. Jadi di sini harus pahami, bukan cukur atau guntingnya yang sunat, itu rukun. Yang sunat itu maksudnya pada tanggal 10 itu dikerjakan berurutan, melontar, menyembelih hewan, kemudian dia cukur, kemudian dia tawaf. Kalau kerjakan dua di antara yang urutan tadi itu udah termasuk tahallul awal. Dia lontar Jamratul Aqabah, dia cukur, atau dia cukur kemudian dia tawaf, ya itu sudah termasuk tahallul awal. Kemudian perbuatan yang sunat berikutnya, wa ayyu'allimahum ay al-khatibu fi kulli khutbatin ma baina aydihim minal manasiki. Dan si khatib, kan kemarin sudah dijelaskan ada beberapa tempat di mana seorang imam disunatkan berkhutbah. Seorang khatib mengajarkan para jamaah haji fi kulli khutbatin, pada setiap khutbahnya. Apa yang diajarkan? Ma baina aidihim, apa yang mereka hadapi. Kan mereka hadapi itu ya kan melontar, kemudian nanti tawaf, kemudian sa'i. Jadi dikasih penjelasan tentang itu, diajarkan tentang itu. Minal manasiki, dari manasik haji. Ilal khutbatil lati taliha, sampai kepada khutbah yang berikutnya. Wa yu'allimuhum fir rabi'ati, ya, wa yu'allimuhum fir rabi'ati jawazan nafari wa tawdi'ahum. Dan juga si khatib mengajarkan para jamaah haji pada khutbah yang keempat. Khutbah yang keempat itu adalah khutbah ketika nafar awal di Mina. Karena kemarin dikatakan begitu. Jadi pada tanggal 12 dia lontar Jamratul Ula, Wusta dan Aqabah, yaitu dia lakukan ba'da zuhur. Nah, setelah itu dia kalau memang mau nafar awal boleh pulang. Maksudnya boleh pulang, boleh pergi ke Mekah udah. Namanya nafar awal. Nah, ketika nafar awal itu, nafar awal itu di situ ada khutbah si khatib, ya. Si khatib mengajarkan tentang manasik kepada para jamaah. Jadi dikatakan wa yu'allimuhum, atau kalau kita atofkan wa yu'allimahum fir rabi'ati, si khatib mengajarkan para jamaah pada khutbah yang keempat, yaitu ketika nafar awal di Mina. Apa yang diajarkan? Jawazan nafari, boleh berangkat pada tanggal 12 Zulhijjah. Berangkat kemana? Ke Mekah. Ini dikatakan nafar awal. Wa tawdi'ahum, dan mereka mengucapkan selamat tinggal, ya, kepada kota Mina.
Karena mana? Kenapa? Karena dia mau ke Mekah. Jadi kebanyakan jamaah haji memang pada tanggal 12. Dan jangan lewat ya dari katakanlah setengah 6. Karena kalau sudah setengah 6 menjelang maghrib, kalau udah maghrib masih belum berangkat juga, berarti malam itu dia wajib nginep malam 13-nya. Nah makanya yang enaknya habis asar dah. Habis sholat asar udah siap-siap berangkat ke Mekah. Karena kalau kita repot ngurusin ini segala macam, udah maghrib masih di situ juga, ya konsekuensinya wajib nginep tuh malam 13. Dan besok hari 13 wajib melontar lagi. Jamratul Ula, ya, Wusta dan Aqobah. Gitu. Biasanya kita sudah dikasih tahu sama ketua rombongan tuh, para jamaah, ya kita nanti pada sholat asar, ya kita mau apa kita tinggalkan tinggalkan Mina menuju Mekah. Jadi jamaah udah siap-siap dah tuh, ya. Yang perlu disiapkan ya biasanya paling kan pakaian, nggak banyak sih pakaian memang, ya, gitu. Bus sudah siap, tinggal naik aja bus berapa, ya nanti kita dikasih tahu bus kita. Kemudian wal wuqufu bil masy'aril harami wa huwa jabalun fi akhiril Muzdalifati. Disunatkan juga kita berhenti di Masy'aril Haram. Ini nama satu tempat. Di mana itu Masy'aril Haram? Wa huwa jabalun fi akhiril Muzdalifah. Itu sebuah gunung di ujung Muzdalifah. Ya. Jadi di ujung Muzdalifah ada gunung namanya Masy'aril Haram. Disunatkan wukuf di situ, disunatkan berhenti di situ. Ya, yuqalu lahu Quzahu. Ya, dikatakan atau dinamakan juga ini Masy'aril Haram adalah Quzah. Fayazkurunallaha fi wuqufihim, maka mereka di situ, di mana di Masy'aril Haram, berzikir kepada Allah waktu mereka berada di situ, wa yad'una ilal isfari, dan mereka berdoa di situ sampai terang. Ya, gitu. Jadi berarti malam tuh dia di situ adanya. Mustaqbilinal qiblat, mustaqbilinal qiblat. Mereka itu menghadap ke arah kiblat, lil ittiba'i, rawah Muslim, karena mengikut Nabi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya kita sih kalau jamaah haji ya tergantung pimpinan kita. Tapi biasanya jamaah haji nggak begitu. Ya, kebanyakan jamaah haji dibawa langsung ke Arafah aja langsung. Ya, nggak diajak mana? Nggak diajak. Ya ini kan Muzdalifah ya. Jadi dari Mina langsung Muzdalifah, habis Muzdalifah mau mengut batu langsung diberangkatkan ke Mina. Kita tidak malam itu tidak bermalam atau tidak wukuf di mana? Tidak berhenti di Masy'aril Haram. Langsung kita ke Mina. Kalau dia kan nginepnya di mana? Di Mina itu, kemudian di Masy'aril Haram dia nginep di situ. Nah, pagi pas sudah terang baru berangkat menuju Mina. Nah, kalau kita karena memang kita bukan pribadi haji kita, maksudnya bukannya kita sendirian, tapi kita memang udah rombongan. Ada pimpinannya, ya udah dari Muzdalifah mengut batu langsung ke Mina. Nah kalau ini kan habis mengut batu langsung dia berhenti di mana? Di Masy'aril Haram. Sampai kapan? Sampai besok pagi. Besok pagi pas sudah siang langsung berangkat ke Mina. Memang nggak jauh sebenarnya Muzdalifah ke Mina. Ya itu lamanya itu karena mobil begitu banyak, mobilnya gede-gede lagi. Jadi di situ yang menyebabkan macet ya. Kayaknya jauh padahal dekat. Kemudian wal mabitu biminan lailata arafata. Ya. Dan menginap di Mina pada malam Arafah. Malam Arafah berarti kalau Arafahnya tanggal 9, malam 9-nya. Jadi katakanlah umpamanya wukuf besok nih. Ya besok tanggal 9. Nah, sekarang nih dia sunatnya nginepnya di mana? Bermalam di wal mabit, bermalam di Mina. Besok tanggal 9 baru dia pergi ke Arafah. Ya. Nah, kalau kita lagi-lagi kalau kita enggak. Pokoknya dari Mekah langsung dibawa ke Arafah.
Jadi malamnya itu nggak nginep di Mina. Ya, nah ini dia malamnya, malam ini nih katakanlah dia nginep di Mina, nah besok paginya dia langsung ke Arafah. Wa akhiru lailatin min layali minan bi alla yanfira fil yaumis tsani. Dan akhir malam dari malam-malam Mina ya bi alla yanfira fil yaumis tsani, dia tidak berangkat pada hari yang kedua dari ayyamut tasyrik, yaitu tanggal 12. Maksudnya gini. Jadi kita kan tadi saya sudah katakan di Mina itu boleh sampai tanggal 12, boleh juga sampai tanggal 13. Kalau sampai tanggal 12, habis itu langsung kita ke Mekah, namanya nafar awal. Tapi kalau kita tinggalkan Mina tanggal 13, habis ngelontar, menuju Mekah, namanya nafar sani. Nah sunatnya itu jangan nafar awal. Sunatnya jangan nafar awal, nafar sani saja, sehingga malam ke-13-nya masih berada di Mina. Itu dikatakan wa akhiru lailatin min layali minan, dan akhir malam dari malam-malam di Mina bi alla yanfira fil yaumis tsani, jangan dia berangkat pada hari yang kedua dari ayyamut tasyrik, yaitu tanggal 12. Jadi sunatnya jangan dia nafar awal. Ya, nafar sani saja. Bukannya sunat nginep pada malam 13. Kalau malam 13 bukan sunat nginepnya, wajib. Ya. Di sini kan seolah-olah dan akhir malam dari malam-malam Mina. Berarti kalau malam terakhir malam berapa? 13 kan? Nah, kalau kok sunat sih nginep di malam 13 di Mina? Nginepnya itu wajib. Ini maksudnya apa? Maksudnya jamaah haji itu sunatnya jangan nafar awal, nafar sani saja, sehingga malamnya dia masih nginep di Mina, gitu maksudnya ya. Karena kalau nggak dijelaskan nanti pahamnya, oh kalau gitu nginep malam 13 sunat. Bukan, nafar awalnya yang sunat ya, gitu. Nah nginepnya di malam 13 wajib. Wa yusannu idza nafara ayyatiyal muhassaba, dan disunatkan apabila dia nafar awal atau nafar sani, dia datang ke al-muhassab ya, muhassab dinamakan juga al-abtah atau batha, dan juga dinamakan juga khif ya, khif Bani Kinana, ismu makanin muttasi' baina Makkah wa Mina, nama suatu tempat yang luas antara Mekah dengan Mina. Nah jadi kalau dia berangkat dari Mina menuju Mekah, maka dia disunatkan mampir di muhassab. Muhassab itu sama juga abtah ya. Ada kayak selawat abtahi, pakai abtahi begitu ya, atau batha atau khif. Ada masjidnya, Masjid Khif di situ ya. Fayanzilu bihi, kemudian dia turun di al-muhassab atau di batha, wa yusalli fihi az-zuhra wal asra, dan dia salat di situ salat zuhur dan asar, wal maghriba wal isya, dan salat maghrib dan isya, wa yabitu bihi, dan dia nginap di situ, summa ya'ti Makkah, kemudian habis itu dia berangkat ke Mekah. Lagi-lagi kalau kita jamaah haji yang memang sudah dipimpin sama rombongan dari Mina mau ke Mekah, ya langsung ke Mekah aja udah. Gak pakai lagi mampir ke Al-Muhassab. Kalau dia kan mampir dulu Muhassab, nginep lagi di situ, dan besok pagi baru berangkat. Ya, mungkin haji zaman dulu gitu kali ya. Makanya haji zaman dulu sampai 6 bulan. Ya karena di laut aja sebulan. Pergi 15 hari, kurang 15 hari. Itu di laut, karena pakai kapal laut. Dulu kan gak ada pesawat. Ya, orang tua saya aja yang tahun 68, ya tahun 68 Ustaz Ibrahim baru lahir. Ya, orang tua saya berangkat haji itu pakai kapal Gunung Jati, perginya 15 hari, pulang 15 hari, di laut aja sebulan. Ya, di sono berapa bulan, bisa 3 bulan kalau nggak salah waktu itu. Nah yang busonoan lagi, yaitu mungkin 6 bulan.
Ya seperti ya kong haji apa namanya tuh, kong haji Ripan, haji apa? Haji Beki. Ya itu kan lebih sono lagi tuh. Ya, kopinya Nabil. Itu bisa 6 bulan itu, ya. Karena bisa jadi dari Madinah mau ke Mekah mungkin naik onta. Ya lama banget ya. Atau pakai mobilnya mobil yang tua ada tuh. Gitu. Terus faida faragha min tawafil wada'i, apabila sudah selesai dari tawaf wada, tawaf permisi pulang, waqafa indal multazami, dia berdiri di multazam. Multazam itu bainar rukni wal babi, antara rukun aswadi dengan pintu Ka'bah. Jadi pintu Ka'bah itu sudut atau pojok Hajar Aswad, kemudian di sini pintu Ka'bah. Nah, antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah ini namanya multazam. Ya. Nah, di multazam itu disunatkan dia lekatkan dadanya ke Ka'bah. Tangan kanannya ke pintu Ka'bah, tangan kirinya ke Hajar Aswad. Zaman dulu boleh, bisa, karena jamaah sedikit. Lah zaman sekarang boro-boro begitu. Kita mencium Hajar Aswad juga bisa, apalagi begitu di Ka'bah, nggak bisa. Ini disunatkan, ya. Dia apa yang dikatakan? Waqafa indal multazam bainar rukni wal babi, wada'a, dan dia berdoa di situ. Wa syariba min ma'i zamzama, kemudian dia minum air zam-zam, summan sorofa, habis itu baru dia berpaling, baru dia pergi. Nah, jadi itu sunat, ya, berdiri multazam, kemudian dia apa? Dia rangkul itu Ka'bah, dan sunat minum air zam-zam, ya. Ibnu Abbas kalau minum air zam-zam baca doa seperti yang kita baca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Ya Allah, saya mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan sembuh dari segala penyakit. Jadi kalau minum air zam-zam gitu, jangan udah 5 gelas belum baca doanya, ya, lupa. Nah, baca dulu baru kita minum. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan wadzikrul masnunu, zikir-zikir yang disunatkan waktu kita tawaf, waktu kita sa'i, waktu kita melihat Ka'bah, ya, itu ada doa-doanya. Ketika kita berada di Arafah mungkin nanti akan disebutkan di sana. Baik, kita baca kitab yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang bacaan kita, wa qala alaihi salatu wassalam, itu ya, al-jahilu sakhiyyu ahabbu ila Allahi minal alimil bakhili. Bismillah. Kata Rasulullah, orang jahil yang pemurah lebih dicintai Allah daripada orang alim yang bakhil. Memang orang alim dia punya kelebihan dibandingkan orang jahil. Ya. Karena dikatakan al-ilmu nurun wal jahlu zalamun. Ilmu itu cahaya, bodoh itu gelap. Kan berarti kan lebih unggul apa? Orang ilmu, ya, lebih unggul ilmu. Nah, sekarang ada orang alim sama orang jahil. Yang alim pelitnya Masya Allah, yang bakhil pemurah banget. Nah, Allah lebih senang kepada orang yang jahil tapi dia dermawan daripada orang alim yang medit. Ya memang yang paling bagus udah alim pemurah lagi, itu nomor 1 tuh. Ini kalau yang namanya pilihan kan salah satu, ya. Ini bakhil, pemurah, alim pelit. Allah lebih senang kepada jahil yang pemurah. Faqad alimta shiddata dhammi syuhi wal bukhli wa qubhihima. Sudah Anda tahu, ya,
sangat dicela sifat bakhil, ya, dan juga medit, dan keburukan keduanya, ya. As-suh, bukan as-sakhi. Kalau as-sakhi pemurah, kalau as-suhu itu ya kayak bakhil juga, sama, pelit. Was-suhu, apa itu suhu? Wal bukhlul mufritus syadidu. As-suhu itu adalah bakhil yang keterlaluan, yang sangat keterlaluan. Udah mufrid keterlaluan, syadid sangat keterlaluan, banget dah tuh bakhilnya, ya. Itu suh. Wa huwa kama qala ba'dul ulama'i rahimahumullah, itu yang dikatakan suh sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, semoga Allah memberikan rahmat mereka, yaitu apa? Kata ulama, hirsul insani ala akhdhi ma fi aidin nas. Keinginan manusia untuk mengambil apa yang ada pada tangan manusia. Itu bakhil banget kan? Bukan yang sekedar yang ada padanya dia nggak mau keluarin, itu iya juga, tapi apa yang ada di tangan orang pengen diambil. Serakah banget, ya. Itu dikatakan suh. Jadi dia lebih parah dibandingkan bakhil. Kalau bakhil hanya apa yang ada di tangannya dia takut keluarin. Tapi kalau as-suh, di samping itu milik orang pengen dia miliki, pengen dia ambil. Lebih parah tuh suh tuh. As-suh. Wa ammal bukhlu, adapun bakhil, pelit, fa huwa bukhlul insani bima fi yadihi. Bakhilnya manusia terhadap apa yang ada pada tangannya. Kagak mau ngasih. Memang kita bakhil jangan, terlalu bares juga jangan. Kata Allah begitu dalam Al-Quran, ya. Dikatakan di sana, di dalam surat Al-Hujurat kalau tidak salah, wala tabsut kullal basti fataquda maluman masur. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti fataquda maluman maksura. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika. Jangan kamu jadikan tangan kamu terbelenggu di leher. Ini tandanya pelit nih. Kalau begini kan bares, ini begini, pelit. Wala taj'al, jangan kamu jadikan yadaka, tangan kamu, maghlulatan ila unukika, terbelenggu di lehermu. Tapi juga wala tabsutha kullal basti, jangan terlalu bares, atau bares, jangan terlalu pemurah. Karena kalau terlalu pemurah, setiap orang minta kasih, dia nggak pikirin anaknya, dia nggak pikirin bininya, dia nggak pikirin buat bayar listrik besok mapam, dikasih aja udah. Nah kalau begitu, fatak udah maluman mahsuro, nanti kamu menjadi orang yang merugi. Jadi artinya apa? Pelit jangan, terlalu baris jangan, sedang-sedang saja, ya gitu. Nah jadi itu dikatakan bedanya suh dengan bakhil semacam itu, ya. Wa ghayatuhu ayyabkhulal insanu bi ikhrajil huquqil wajibati alaihi fi malihi. Puncak daripada bakhil, manusia bakhil untuk mengeluarkan kewajiban, hak-hak yang wajib dia keluarkan, ya, pada hartanya. Harta itu ada hak yang harus dikeluarkan. Apa? Zakat, kazakati. Akhirnya nggak bang keluarin zakat itu. Kenapa? Karena dibakhil. Itu adalah puncaknya tuh, puncaknya bakhil. Ya, wa ma fi ma'naha, dan yang searti dengan zakat, ya infak, nggak mau tuh, nyantunin fakir miskin, anak yatim, nggak mau. Itu bakhil itu puncaknya. Waman kana kadzalika fahuwal bakhilu haqqan. Siapa-siapa yang seperti itu, maka itu adalah bakhil yang tulen. Bakhil banget, bakhil bener-bener bakhil dah. Al-mu'taridu lidz-dzammi wal wa'idil waridina fil bukhli. Orang yang semacam itu menghadapi dirinya untuk celaan, untuk mendapat celaan dan ancaman yang datang penjelasannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fil bukhli, tentang bakhil, tentang pelit.
Nah, itu jadi kita tahu dah tuh bedanya as-suhhu dengan al-bukhlu. Wa amma man bakhila fil infaqi fi wujuhil khairati. Adapun orang yang bakhil, orang yang pelit, menginfakkan hartanya di jalan-jalan kebaikan, wa taraikil qurbati, dan jalan-jalan pendekatan diri kepada Allah, dia bakhil. Ma'at tamakkuni min dzalika, padahal dia mampu untuk melakukan itu. Ya kalau orang nggak punya apa-apa, nggak bisa menginfakkan ke jalan Allah, ya memang nggak punya apa-apa. Ini dia punya, tapi nggak mau menginfakkan di jalan Allah. Fahaluhu ahwanu min halil ladzi qablahu. Maka keadaan orang itu lebih hina, lebih rendah daripada keadaan orang yang sebelumnya, yang sudah kita sebutkan di atas. Wa yusamma bakhilan aydan, ya, dan dinamakan juga orang itu orang bakhil, yang tidak mau menginfakkan hartanya di jalan-jalan kebaikan. Kenapa? Li'annahu qad atharal mala wa raghiba fi imsakihi. Karena orang yang semacam itu lebih mengutamakan harta dan sangat cinta, ya, untuk menggenggamnya, ya, artinya apa? Untuk tidak mengeluarkannya, ya, untuk tidak menginfakkannya. Wa bakhila bi badlihi fi ma huwa arfa'u wa anfa'u lahu inda rabbih. Dan dia bakhil, dia pelit untuk mendermakan, untuk mencurahkan fi ma huwa arfa, terhadap apa yang lebih tinggi martabatnya, wa anfa, lebih manfaat, lahu, buat orang tadi, inda rabbih, di sisi Tuhannya, minad darajatil ula, dari tingkatan-tingkatan yang tinggi. Jadi harta yang dia miliki dia bakhil untuk keluarkan, ya, padahal ada derajat yang lebih tinggi dan bermanfaat di sisi Allah kalau seandainya dia keluarkan tuh harta tadi. Nah, kalau dia nggak keluarkan, tidak mendapatkan manfaat, tidak mendapatkan derajat yang tinggi, ya. Wal khairatil baqiyati fid daril akhirah, dan kebaikan-kebaikan yang kekal di akhirat nanti. Nah, jadi dengan kata lain, kalau ada orang yang bakhil terhadap hartanya, secara nggak langsung dia bakhil terhadap dirinya. Yang seharusnya kalau dia keluarkan hartanya itu, nanti dia di akhirat akan mendapatkan derajat yang tinggi. Tapi karena dia nggak keluarkan, maka dia nggak dapatkan itu di akhirat. Berarti kan dia bakhil sama dirinya. Sayang ya kalau begitu. Punya harta, capek nyarinya, tapi dia mendapatkan siksa. Makanya dikatakan, hal ataka hadithul ghasyiyah, wujuhu yawma idzin khashi'ah, amilatun nasibah. Apakah telah datang kepadamu berita al-ghasyiyah? Ya, jadi katakan wujuhu yauma idzin khasyiah, muka-muka orang yang semacam itu nanti dia menunduk. Amilatun nasibah, padahal dia di dunia capek kerja, tapi di sana dia merunduk. Kenapa? Karena dia capek kerja, tapi dia takut untuk menginfakkan hartanya, sehingga dia nunduk, ya, malu gitu. Amilatun nasibah, padahal dia capek kerja, tapi nggak ada manfaatnya di akhirat. Wa madamal insanu yurajjihu imsakal mali ala badlihi, selama manusia lebih kuat menahan hartanya dibandingkan mencurahkannya, memberikannya, fi mahabbillah wa maradihi, pada tempat-tempat yang dicintai Allah dan diridhoi Allah, fahuwa ghairu khalin an syai'in minal bukhli, maka orang itu tidak sunyi sedikit pun dari kebakhilan. Pokoknya kalau orang udah takut aja menginfakkan hartanya, ya, musola perlu biaya buat perawatan, masjid begitu juga, dia bakhil, maka orang itu dikatakan adalah orang yang tidak sunyi daripada kebakhilan. Wala yakudul insanu jawadan sakhiyan hatta yakuna badlul mali fi mahabillah. Ya, ada selanjutnya insyaallah, nanti kita lanjutkan ya Ulisa ya. Sampai situ ya. Jadi kita mari tinggalkan sifat bakhil, ya. Kita menjadi pemurah, dan ingat jangan terlalu murah yang mengakibatkan jadi kita nanti, ya, fataqauda malumam mahsura.
Para jamaah, sebelum kita berdoa, kita baca Fatihah dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada orang-orang yang mendermakan hartanya di mushola kita ini, dan mudah-mudahan orang tua kita, saudara kita sudah meninggal dunia ditempatkan tempat sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lagi pada sakit disehatkan badannya, anak cucu kita sedang belajar dijaga dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah haji kita mungkin udah ada yang pada pulang ya, yang masih ada di sana mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan dan jadikan mereka haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شكيا ولا مطرودا ولا محروما دعواهم فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.